Oke, kembali dengan Bu Ria dalam pembelajaran kimia ya. Kalau minggu yang lalu Ibu sudah menjelaskan tata nama senyawa biner ya, untuk senyawa anorganik. Nah, di sini sebenarnya masih senyawa anorganik dan memang sebagian saya tambahkan senyawa organik. Tapi di sini memang Ibu mau menjelaskan bagaimana memberikan nama senyawa asam, basa, dan senyawa garam. Kita langsung lihat ya. Untuk yang pertama asam dulu. Kamu udah tahu ciri-ciri asam, kalau katanya bisa dimakan ya rasanya asam. Tapi ada zat kimia yang bersifat asam tidak bisa dimakan, artinya harus dites dengan lakmus merah. Kalau dikatakan dia asam, identik kan lakmusnya berubah menjadi merah. Kalau dia basa, identik lakmusnya menjadi biru. Oke, sekarang kita lihat rumus kimianya ya. Asam itu pasti memiliki kation H positif. Biasanya ditulis di depan ya untuk senyawa asamnya biasanya, tapi ada juga H positifnya ditulis di belakang. Nah, kation H positif itu biasanya dibaca asam ya. Misalnya kita lihat di sini nih, asam sulfat. Asam sulfat H2SO4. H2SO4 ada H-nya di depan. Asam nitrat HNO3 ya. Saya tulis lagi misalnya HCl. Asam saya singkat AS klorida. H2CO3. Nah, ini adalah asam karbonat. Masih banyak asam lagi yang lainnya. Ada lagi misalnya H2SO3. Ini asam sulfit. Ada CH3COOH. Ini hanya di belakang nih. Ini adalah asam asetat ya. Kalau kita tuliskan misalnya HCl ya, ini menghasilkan ionnya H positif ditambah Cl min. Kalau dia H2SO4 ya, ingat ya, hanya selalu positif nih. SO4-nya itu ini 2 negatif. Hanya ada 2, ini depannya. Kalau kita tuliskan misalnya HNO3. H selalu positif. Ini hanya cuma ada 1. NO3 min. Jadi ini digabung ya, NO3 SO4. Nggak boleh 4SO ya. Saya tulis 4SO enggak, atau 3NO enggak. SO4 itu ya sulfat, NO3 itu ya nitrat. Itu untuk asam ya, jadi hanya di depan H positif itu menyatakan asam. Sekarang kita lihat basa. Kalau dia basa biasanya dia ada OH-nya. Ya, OHN-nya itu biasanya ditulis di belakang ya. OH itu dibaca hidroksida. Sekarang langsung kita lihat di sini. MgOH 2 kali. Ini namanya Mg itu magnesium, OH itu hidroksida. Jadi magnesium hidroksida. Kalau misalnya saya tulis lagi misalnya LiOH. Li itu golongan 1. Berarti dia adalah litium. Li itu litium ya. OH itu berarti hidroksida. Saya kasih lagi misalnya Al itu golongan 3. Berarti dia OH 3 kali. Al aluminium. Hidroksida. Sekarang saya kalau tuliskan misalnya ada if
OH 3 kali. Ya, nggak boleh kita sebut ini besi hidroksida. Nggak. Kamu sudah tahu bahwa besi itu ada dua macam. Ada yang 2 positif, ada yang 3 positif. Sekarang ini berarti besi berapa? Nah, ini ada 3. Berarti ini adalah plus 3. Sekarang saya mau uraikan lagi supaya kamu lebih paham. FeOH 3 kali. Bisa caranya begini. Kan OH itu selalu min 1. OH min 1. Berarti OH itu min 1. Min 1 kali 3 min 3. Berapa Fe-nya supaya muatannya 0? Tentu ini plus 3. Atau ini plus 3. Boleh kita tukar aja ditukar langsung. Ini 3. 3 ini berarti punya si Fe. Fe-nya cuma ada 1, berarti 1 itu punya si OH, dia negatif. Karena kalau di sini ini sudah kation, pasti di sini anion ya. Sehingga ini adalah besi 3 hidroksida. Nah, kalau ini tadi FeOH 2 kali, tadi saya katakan besi itu ada 2, ada 3. Bilangan oksidasinya maksudnya ya, berarti ini otomatis adalah besi 2 hidroksida. Saya tambahkan lagi ya, Cu itu juga ada 2 macam bilangan oksidasinya. Ada Cu positif, ada Cu2 positif. Kalau ada senyawa CuOH, kemudian ada senyawa CuOH 2 kali. Nah, bisa kamu pahami ya? Ini OH-nya cuma ada 1. Tentu di sini adalah tembaga 1 hidroksida. Bagaimana dengan ini? Karena OH-nya ada 2, boleh langsung ini positif 2, Cu-nya 1, berarti ini min 1. Min 1 kali 2, min 2. Plus 1 kali 1, plus 2. Artinya ini adalah tembaga 1, bukan tembaga 1, tembaga 2 ya, hidroksida ya. Kalau di sini tadi litium hidroksida, kalau usah kita tulis litium 1, karena apa? Li hanya punya 1 macam, sama dengan AlOH 3 kali. Nggak usah kita tuliskan aluminium 3, karena Pak Al itu hanya ada 1 macam, yaitu positif 3. Ya, jadi untuk tata nama bahasa, sebutkan nama logamnya ikuti dengan hidroksida. Litium hidroksida, magnesium hidroksida, dan seterusnya. Oke, sekarang kita lanjut ke garam. Garam itu merupakan gabungan ion logam dengan sisa asam ya. Gabungan ion logam dengan sisa asam. Ini nih contoh-contoh ion logam. Ini contoh-contoh sisa asam. Saya kasih sedikit nih cara mencari sisa asam ya. Kalau misalnya ada asam, pasti ada sisa asamnya. Nah, misalnya ini. Kalau asamnya HCl, sisa asamnya itu Cl-. Kalau asamnya HNO3, sisa asamnya ini NO3-. Kalau asamnya H2CO3, sisa asamnya adalah CO3. Ini muatannya nih, CO3 2- ya. Kemudian kalau asamnya H2SO4 ya, H2SO4, sisa asamnya berarti SO4 2-. Nah, dari sini. Oke, sekarang kita buat garamnya. Tadi katanya garam logam dengan sisa asam. Nah, sekarang kalau logamnya misalnya Na positif, sisa asamnya Cl-. Ini langsung membentuk NaCl.
ya. Namanya apa? Langsung saja, Na itu adalah natrium. Cl itu apa? Klorid. Akhir ida, klorid. Natrium klorida. Sekarang saya kasih lagi, misalnya kalau logamnya K positif, sisa asamnya SO42-. Nah, apa nama garamnya? Rumusnya ya maksudnya. K sebanyak muatan ini, minnya nggak usah ditulis 2. SO4 ini sebenarnya bisa ditulis sebanyak ini 1. Karena 1 langsung aja. K2SO4. Jadi angka 1 ini nggak usah ditulis. Apa namanya? K itu adalah kalium. SO4 sulfat, kalium sulfat, ya. Saya kasih satu lagi misalnya Cu yang positif 1. Ingat, Cu itu ada yang positif 1, ada yang positif 2. Kalau Cu positif 1 itu logamnya, sisa asamnya misalnya SO4 2-. Berarti rumus senyawanya Cu-nya sebanyak 2. Ingat, muatannya negatif nggak usah ditulis. SO4-nya sebanyak 1. Positifnya nggak usah ditulis. Jadi rumusnya Cu2SO4. Karena Cu ada 2 macam, ada positif 1, ada positif 2, sehingga sebutlah ini namanya adalah tembaga. Sebutkan tembaga berapa? Tembaga 1 sulfat. Nah, itulah ya cara memberikan nama senyawa garam. Jadi untuk garam langsung aja nama logamnya, akhiri ida. Misalnya NaCl, Na itu natrium, Cl itu klorin, natrium klorida. K itu kalium, SO4 sulfat, jadi kalium sulfat. Oke, bisa dipahami? Untuk yang terakhir, tata nama senyawa organik, nih, sebenarnya nanti kita pelajari di kelas 2. Ada tentang senyawa alkana ya, dan di kelas 3. Nah, jadi CH4 itu metan, udah kamu harus tahu lah. Metanol ya, sebagai pembakaran biasanya. Etanol itu alkohol ya, CH3 CH2OH. Kemudian yang sering kamu dengar ya, ini asam benzoat yang digunakan untuk pengawet. Kemudian fenol, hidroksibenzena, itu biasanya digunakan untuk pembersih lantai ya, pembersih lantai, lisol, karbol. Nah, jadi tata nama senyawa organik nanti akan kita pelajari alkana, alkena, alkuna di kelas 2 semester 1. Oke, semoga kamu paham. Silakan latihan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.